Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 8 Desa Mayang. Saya Dutia Ranjani. Dan saya Ahsin Alabrar yang akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai upaya awal budidaya tanaman rempah obat atau TRO secara konvensional. Untuk pendahuluan, Desa Mayang merupakan desa yang memiliki banyak sumber air dan pepohonan serta lahan kelompok wanita tani yang cukup luas. Akan tetapi, lahan kelompok wanita tani tersebut belum dapat dimaksimalkan kembali sehingga menjadi lahan yang terbengkalai. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pemanfaatan kembali lahan kelompok wanita tani sebagai lahan tanaman rempah dan obat. Literatur review dari yang pertama itu referensi dari Mulyana yang membahas mengenai eksplorasi potensi rempah dan herba sebagai tanaman obat keluarga dengan berfokus pada pencarian data mengenai kandungan tanaman dan penggunaan tanaman sebagai obat tradisional. Yang kedua itu referensi dari Batubara dan Prastia yang membahas mengenai kandungan dari bahan pangan dan prospek pengembangan pangan fungsional berbasis tanaman rempah dan obat Indonesia. Selain itu, dalam jurnal tersebut menjelaskan kendala dan strategi pengembangan pangan fungsional berbasis tanaman rempah dan obat di Indonesia. Nah, untuk metode pelaksanaan, yang pertama, observasi lahan kelompok wanita tani. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lahan dan permasalahan apa saja yang berkaitan dengan topik atau inovasi yang akan kita terapkan di lahan tersebut. Lalu metode yang kedua yaitu proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini yaitu pemanfaatan lahan kelompok wanita tani atau KWT sebagai lahan tanaman rempah dan obat. Lalu metode yang terakhir adalah pelaksanaan pengolahan lahan KWT. Dilakukan sanitasi lahan, penanaman bibit, dan perawatan lahan. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tahap pertama yang kami lakukan itu membersihkan lahan sampai tidak ada lagi gulma atau tanaman pengganggu yang berada di sekitar lahan TRO atau tanaman rempah obat. Setelah pembersihan lahan, kemudian kami membeli bibit dan pupuk dengan kualitas terbaik, lalu memberikan pupuk organik ke media tanam dan mengaduk tanah sampai semua bagian tanah itu terkena pupuk. Setelah pemberian pupuk, maka penanaman bibit dengan metode konvensional. Tahapan terakhir yaitu perawatan dengan penyiraman setiap hari, pagi dan sore. Dan yang terpenting yaitu pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan. Untuk kesimpulan, lahan sekecil apapun dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan metode atau cara tertentu. Budidaya TRO salah satunya. Budidaya TRO atau tanaman rempah obat dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada di Desa Mayang berkaitan tentang minimnya pemanfaatan lahan dan upaya hidup sehat dengan tanaman rempah dan obat. Cukup sekian presentasi artikel ilmiah kelompok 8, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.